Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat siang. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian dari Hope Center. Sekali lagi, jadi kembali kita berjumpa dengan program Renungan Harian dari Hope Center Manado. Saya berharap dan memastikan bahwa kita diberkati dengan setiap program-program kami dalam program Renungan Harian, membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, di hari Sabtu ini 2 Mei 2020, kita rindu agar supaya perjumpaan kita tidak lewat begitu saja, tapi kita mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa menguatkan kita. Karena sumber semua dari apa yang kami bagikan, renungan harian yang kami bagikan ini adalah sumber semua dari Alkitab, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama pada saat ini, maupun yang nanti akan bergabung setelah ini, biar kiranya ketika merasa dengan program-program renungan harian kami dari Hope Center Manado, merasa diberkati, saudara bisa share lagi. Bahkan saat ini saudara bisa share. Kalau saudara mau ada orang yang ingin nonton bersama saudara, saudara bisa bagikan. Karena kita jangan sampai egois dengan pribadi kita. Kita hanya menikmati berkat-berkat kebenaran firman Tuhan hanya untuk diri sendiri atau untuk keluarga kita sendiri. Tapi mari bagikan juga kepada orang-orang lain yang agar supaya semua kita bisa terjangkau dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan terlebih di hari-hari ini. Sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus buat hari yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami, di mana kami boleh bertemu, diberikan kesempatan berjumpa dalam live streaming ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ketika kami membuka hati, bahkan mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka kebenaran firman Tuhan itu akan datang, masuk dan hidup, dan kami menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Jadi mari saya mengajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes 21. Ini satu perikop ayat 15 sampai 19. Tapi saya rindu membacakan hanya ayat 7. Ya, jadi menjadi sorotan kita ayat 17. Ya, ayat 17 katakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Ini satu peristiwa di mana Yesus bertanya kepada Petrus. Bahkan ada perulangan sampai 3 kali. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihi aku? Nah, ini judul firman Tuhan ini saya sampaikan hari ini, bahwa dicari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dicari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di hari-hari ini. Ya, ibarat atau satu ilustrasi kalau perusahaan membutuhkan tenaga kerja atau karyawan, mereka akan mencari orang-orang yang mau benar-benar bekerja untuk perusahaannya. Jadi ada tawaran-tawaran bagi karyawan-karyawan yang mau melamar di perusahaan itu. Mereka mencari orang yang punya sederet kriteria. Jadi saudara, saya pastikan setiap kita ketika mendengar firman Tuhan ini, mari buka hati saudara. Yesus ketika berkata kepada Petrus sampai 3 kali ini menandakan bahwa Yesus benar-benar mau mengetahui, bukan sekedar disampaikan, bukan sekedar dijawab oleh Petrus, tapi benar-benar Yesus mau mengetahui apakah benar Petrus mengasihi Yesus. Jadi Yesus menghendaki kasih kita kepadanya penuh, bukan setengah-setengah. Kasih yang utuh, kasih yang tidak terbagi. Ya. Jadi ketika Yesus bertanya kepada Petrus, dia mau yang sepenuhnya, yang utuh, tidak terbagi, saudara, kepada hal-hal lain. Ya. Nah, mungkin kita bertanya, kasih yang bagaimana? Ya. Kasih yang bagaimana? Yang Yesus inginkan. Ya. Pertama, kasih yang Yesus inginkan
kasih yang mengandung tanggung jawab. Ayat 15-17 dari pembacaan kita tadi, dari ayat 15-17, di sana kita jumpai bahwa menyatakan bahwa ia mengasihi Yesus, kemudian dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kasih yang harus diwujudkan dengan tanggung jawab penuh. Ya, bukan setengah-setengah, saudara. Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin khusus, yang spesial kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi masing-masing dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Nah, kalau kita baca selanjutnya dalam perikop berikut, Petrus sempat bertanya kepada Tuhan. Itu dalam ayat 20 sampai 22. Mari kita lihat ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku mendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Jadi di sini maksudnya apa, saudara? Yang harus dilakukan oleh Petrus, lakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada dia. Lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Jangan peduli dengan orang lain. Ya, seringkali kan kita terpengaruh, seringkali kita, kok yang si A, yang si B, kok kenapa cuma saya? Mereka juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Seperti yang Tuhan sudah berikan, seperti yang Tuhan sudah percayakan. Jadi mari kita buktikan tanggung jawab kita dengan melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, berbeda-beda tanggung jawab kita. Saudara mungkin sebagai pelayan dalam satu gereja lokal, sebagai pemimpin, berbeda-beda tanggung jawab yang dipercayakan. Mari kita melakukan dengan sepenuh hanya terarah kepada Yesus, seperti apa yang Yesus inginkan kita lakukan. Jangan terpengaruh dengan kata orang, jangan terpengaruh dengan apa yang ada di kiri kanan kita, yang sepertinya mereka ketika kita melihat sepertinya tidak melakukan dengan sepenuhnya. Tapi Yesus katakan, jangan pedulikan. Itu bukan urusan saya dan saudara. Itu urusan Tuhan. Amin. Kedua, kasih yang Tuhan mau. Yang pertama saya katakan tadi, kasih yang mengandung tanggung jawab. Tapi yang kedua, kasih yang mengandung pengorbanan. Hal ini yang seringkali jadi tanda tanya bagi saya dan saudara. Ayat 18-19 kita lihat di sana. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi ini hal Tuhan sudah menyatakan bahwa akan ada yang dikorbankan. Kasih yang mengandung pengorbanan, itu yang Tuhan mau. Bukan kasih namanya kalau tidak ada sesuatu yang kita korbankan, saudara. Kalau kita menyatakan saya mengasihi orang tertentu, saya mengasihi si A, si B, maka itu harus ditindaklanjuti, dibuktikan dengan ada hal yang kita korbankan. Seperti Yesus, ketika dia menyatakan mengasihi saya dan saudara sebagai anak-anaknya, sebagai umat manusia, dia tidak ingin binasa, dia mengasihi dengan ingin agar supaya tidak ada satupun yang binasa, semua diselamatkan. Dia berkorban, dirinya penuh dia korbankan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan di hari-hari ini? Jangan sudah dengan kondisi seperti ini kita masih meremehkan, kita tidak peduli, kita acuh tak acuh saja. Tapi Tuhan justru sebaliknya menginginkan agar saya dan saudara menunjukkan kasih yang benar-benar. Sama seperti Petrus sampai 3 kali, saudara. Iya, itu tujuannya agar supaya Tuhan mendapatkan sesuatu yang dalam dari Petrus, bahwa benar, dia menyatakan benar, dia sungguh mengasihi. Tuhan mungkin bukan cuma 1 kali bertanya kepada saya dan saudara, bukan 2 kali, tapi mungkin sampai ke sekian kali Tuhan mau bertanya, mau menginginkan agar supaya kita menunjukkan kasih kita. Dia ingin agar supaya kita buktikan kasih kita penuh, bertanggung jawab. Tapi kemudian ada yang harus kita korbankan. Kedua, saudara, mungkin kita semua mengorbankan waktu-waktu kita. Ya, benar.
Ada waktu-waktu yang harus kita berikan untuk kita mau datang, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita baca Alkitab, baca firman Tuhan. Untuk kita mau tetap prioritas dengan Tuhan, mengabaikan hal-hal yang lain. Jadi Tuhan sedang menginginkan ada waktu-waktu yang kita korbankan bagi Dia. Hidup kita korbankan bagi Dia. Jadi ada banyak hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Untuk hari-hari ini benar-benar kita mau berkorban. Kita sudah ada di rumah kita, sudah diam di rumah kita masing-masing. Nah, kesempatan kita untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Apapun suasananya, apapun kondisinya, maka kita harus membuktikan dengan apa? Mari dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Mari senantiasa cari Tuhan. Mari rindukan hadirat Tuhan. Mari berupaya untuk membaca, mencintai firman Tuhan. Suka ada di hadirat Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Suka memuji Tuhan, saudara. Baru kita akan lebih lagi akan mendapatkan nanti Yesus yang nanti akan menyatakan bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara ingin, kami juga menyiapkan waktu. Saudara bisa menghubungi line telepon. Ya, saat ini saya berikan line telepon 0812 44 22 864, saudara. Jadi saudara bisa menghubungi sekarang, akan langsung dilayani 0812 44 22 468, saudara. Ya. Saudara bisa menghubungi nomor ini, line telepon ini disiapkan untuk saudara bisa hubungi. Namun juga kalau memang ada yang harus saudara kolom komentar, saudara bisa tag di sana apa yang menjadi pokok doa dari Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi selamat berjumpa dengan saudara-saudara yang sedang mengikuti live streaming ini dari Hope Center Manado, membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui program renungan harian, agar supaya kita semakin hari, setiap hari kita menyiapkan waktu juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara bisa masuk melalui kolom komentar, tapi juga saudara bisa menghubungi line telepon 0812 44 22 864. Nah, sambil menunggu atau menantikan Bapak Ibu Saudara, saya sapa dulu orang-orang yang sudah bersama-sama saat ini. Ada Ibu Leni Runtunu Mogot, ya, tante saya yang ada di Pineleng, ya. Hanya diberkati, selamat berjumpa dan diberkati dengan pertemuan live streaming pada hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap diberikan kekuatan, kita tetap terpelihara dalam kasih Tuhan yang sungguh, yang penuh bagi setiap kita. Salam buat Om Beli berserta semua penghuni sekeluarga Runtunu Mogot, ya, puji Tuhan. Ada Pak Abdon Binilang juga, selamat berjumpa kembali Pak Abdon di hari ini. Saya percaya Pak Abdon terus dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan dengan keluarga, bahkan terus ditopang, ya, di dalam doa untuk semua planning, untuk semua rencana usaha yang mau dilaksanakan, punya kerinduan untuk supaya dapat terlaksana di hari-hari ini. Jadi biar Tuhan yang mendahului semuanya, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus, agar supaya semua yang diplanningkan terbuka jalan dan dapat terlaksana dengan baik. Ya, puji Tuhan. Saya menyapa juga yang dari Sulawesi Tengah, Bapak Karel Pae, ya, keluarga Pae Soputan yang ada di Palu. Selamat berjumpa. Shalom. Kiranya perjumpaan ini mendatangkan berkat bagi semua kita, diberkati pribadi, keluarga, ya, terutama karir di kepolisian. Ada di di Banggai Laut, ya, sebagai salah satu Kapolsek, ya. Ya, Tuhan berkati tugas Bapak sebagai seorang polisi, yang terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Shalom juga, selamat siang untuk Bapak Leksi Aldrin Mangindaan, ya, ini yang ada di Kota Bitung sebagai pemimpin tertinggi, sebagai kepala imigrasi, ya, yang ada di Bitung. Tuhan memberkati tugas Bapak Leksi, juga Ibu dan keluarga besar yang ada, diberkati dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, jadi semua dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap menjaga melindungi kita ketika kita tetap mencari dan mengutamakan Tuhan.
Puji Tuhan, Shalom, selamat berjumpa juga dengan Ibu Grace Tuo yang ada di Kawangkoan Kanonang. Ya, puji Tuhan, selamat bertemu di dalam live streaming ini. Tuhan memberkati dengan kekuatan, bahkan dengan kesehatan dalam perlindungan. Tugas sebagai seorang guru tetap diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-rencana kita, sekalipun dalam kondisi-kondisi terbatas di hari-hari ini, tapi Tuhan akan menyatakan dengan pertolongan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, menyampaikan pokok doa bisa langsung di komen, tapi juga bisa melalui line telepon tadi yang sudah disampaikan 0812 44 22864 sudah. Ya, silakan. Jadi dimanapun berada, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kayaknya pertemuan kita di setiap hari dalam program renungan harian dari Hope Center Manado dapat semakin menguatkan iman saya dan saudara di hari-hari ini. Dan kita diberikan kesabaran, karena kesabaran akan menghasilkan ketekunan, saudara. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Kondisi seperti sekarang ini, tapi kita mengucap syukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita di hari-hari ini. Tuhan mau kita menunjukkan kasih Tuhan kita lebih lagi seperti firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat berjumpa buat Ibu Stans, Nona Suatan, keluarga Momongan Suatan yang ada di Lemo ya. Tuhan berkati pertemuan pada hari ini. Salam untuk Bapak dan bahkan untuk anak-anak dan cucu yang ada. Puji Tuhan, tetap diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, terus diberkati dan menikmati hari-hari ini dengan tetap mengasihi Tuhan, bahkan semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saudara bisa menghubungi nanti walaupun sudah berakhir live streaming ini, ada nomor telepon yang kami sudah taruh di line-nya. Kira-kira dapat menghubungi kalau saudara ingin didoakan, ditopang dengan doa, dengan pokok-pokok doa tertentu. Saudara mungkin ada yang sakit, ada yang sedang dalam pergumulan, ada dalam persoalan yang perlu topangan doa. Kami memberikan waktu, kami menopang di dalam doa. Puji Tuhan. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama dalam live streaming. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara diberkati, nanti saudara bisa share lagi. Bahkan saudara bisa mengunjungi YouTube YKRI Hope dengan YouTube pribadi yang ada. Agar supaya semakin kita menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan, semakin kita mendapatkan kekuatan. Terima kasih sekali lagi buat pertemuan, buat perjumpaan kita, buat antusias kita dalam mengikuti live streaming kami dari Hope Center Manado Malalayang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.